Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abzuna Sani Sahada dengan NIM belakang 050 nomor urut absen 01. Jadi di sini saya mau memenuhi tugas UAS Usul Fikih dengan dosen Bapak Pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Nah, kita di sini membahas seputar usul fikih ya, teman-teman. Ya, jadi yang pertama itu pengertian usul fikih. Apa sih usul fikih itu? Ya, jadi usul fikih secara bahasa. Usul berarti dasar dan fikih berarti pemahaman. Usul fikih adalah ilmu ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari tentang kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Setelah kita memahami usul fikih, pengertian usul fikih, kita lanjut ya ke pembahasan sejarah usul fikih. Nah, dalam sejarah usul fikih ini itu terbagi menjadi beberapa masa. Ya, yang pertama itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah ini usul fikih belum ada sebagai ilmu yang terstruktur. Ilmu ini baru berkembang pada abad kedua Hijriah seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan banyaknya umat non-Arab yang memeluk Islam. Mustafa Said Al-Khin berpendapat bahwa usul fikih ada lebih dulu sebelum fikih, karena usul fikih adalah dasar bagi fikih. Dan pada masa Rasulullah, sahabat mencari hukum melalui Al-Quran dan hadis yang menjadi cikal bakal usul fikih meskipun belum terstruktur, begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada pada masa sahabat. Menurut Abu Zahra, ilmu usul fikih dan fikih muncul bersamaan, meskipun banyak juga yang mengatakan bahwa fikih lebih dulu. Padahal kan tadi pada masa Rasulullah itu eh, apa udah dikatakan bahwa usul fikih itu lebih dulu daripada fikih gitu ya. Tapi pada masa sahabat ini dijelaskan bahwa fikih itu lebih dulu ditulis daripada usul fikih begitu ya. Nah, fikih menjadi hasil ijtihad tidak bisa ada tanpa metode istinbat yang menjadi inti usul fikih. Para sahabat berijtihad berdasarkan bimbingan Rasulullah dan pemahaman bahasa Arab, menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Jika tidak ada jawaban, mereka berdiskusi dan menggunakan ijma, kias, serta istislah maslahah mursalah. Metode ijtihad para sahabat inilah yang menjadi dasar dalam menuliskan usul fikih gitu ya. Jadi emang dari masa Rasulullah terus masa sahabat itu sedikit berbeda tadi ya penjelasannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini perumusan hukum berkembang pesat karena banyaknya peristiwa hukum baru. Ulama seperti Said Ibnu Musayyab dan Ibrahim Al-Nakho memberikan fatwa dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis serta menggunakan metode kias atau maslahah jika jawaban tidak ditemukan. Upaya mereka menggali menggali hukum dari nas untuk diterapkan pada peristiwa baru menyebabkan perbedaan aliran dalam fikih. Kemudian selanjutnya ada selanjutnya itu ada masa mujtahid. Nah, pada masa mujtahid ini dibagi menjadi beberapa ulama ya. Yang pertama itu Abu Hanifah. Nah, pada masa Abu Hanifah ini beliau merumuskan fikihnya dengan menetapkan Al-Quran sebagai sumber utama, diikuti oleh hadis Nabi dan fatwa sahabat. Dalam hal perbedaan pendapat di kalangan sahabat, ia memilih yang lebih kuat. Ia tidak menjadikan pendapat tabi'in sebagai rujukan karena menganggap mereka sejajar dengannya. Metode Abu Hanifah sangat menonjolkan penggunaan kias dan istihsan. Nah, jadi pada masa Abu Hanifah ini tuh beliau lebih menonjolkan metode penggunaan kias dan istihsan ya teman-teman. Sementara pada masa Imam Malik,
lebih menekankan tradisi masyarakat Madinah dalam menetapkan hukum, menggunakan hadis lebih sering daripada Abu Hanifah. Karena ketersediaan hadis yang banyak, ia juga menggunakan kias dengan ketat dan menambahkan maslahah mursalah sebagai alternatif istihsan. Metode Imam Malik mencerminkan aliran hukum Hijaz, berbeda dengan aliran hukum Irak yang dianut Abu Hanifah. Begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada pada masa ulama Imam Syafi'i. Nah, pada masa ulama Imam Syafi'i itu menemukan dan merumuskan pembendaharaan fikih yang telah berkembang sejak masa sahabat, tabi'in hingga imam-imam sebelumnya. Pada masanya, terdapat perdebatan sengit antara kubu Madinah dan Irak. Imam Syafi'i dengan pengetahuannya tentang fikih Maliki dari Imam Malik, fikih Irak dari Muhammad ibnu Hasan al-Syaibani, murid Abu Hanifah, serta fikih Mekah menggabungkan pengalaman tersebut untuk merumuskan pedoman berpikir yang jelas bagi mujtahid dalam merumuskan hukum. Pedoman ini dikenal sebagai usul fikih. Setelah wafatnya Imam Syafi'i, kajian usul fikih berkembang pesat. Beberapa ulama Syaf memperdalaminya, sementara ulama lain menambahkan elemen dari madhab mereka seperti istisan, urf, serta maslahah mursalah dan syad ad-daroi maliki. Meski ada variasi, seluruh ulama madhab utama sepakat pada dasar-dasar yang ditetapkan Imam Syafi'i seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber hukum. Ijtihad ini terus berlanjut sampai sampai ulama-ulama selanjutnya, teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada sumber-sumber hukum Islam. Nah, ada berapa sih sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman kita ya teman-teman? Itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, Al-Quran ini itu diturunkan kepada Nabi itu sebagai pedoman umat manusia agar tidak salah jalan atau aliran begitulah ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada hadis. Apa sih hadis itu? Hadis itu suatu perkataan, perbuatan, ketetapannya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Berarti ijma itu misal ada suatu permasalahan ya teman-teman, kemudian itu permasalahan itu tuh tidak ada di dalam Al-Quran, hadis maupun kias gitu ya. Jadi ulama itu bisa menetapkan hukum dengan apa ya? Bisa menetapkan hukum dengan dalil-dalil yang mereka punya begitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu ada kias. Kias adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang ada nas hukumnya karena adanya kesamaan ilat hukum pada keduanya. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya itu ada maslahah mursalah. Apa sih maslahah mursalah itu? Nah, maslahah mursalah secara bahasa artinya manfaat atau kebaikan yang tidak ada nasnya. Secara istilah, menurut Asy-Syaukani, maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak diketahui apakah syariat menerima atau menolak kebaikan itu. Maksudnya tuh suatu kebaikan atau solusi untuk masalah masyarakat, tapi tidak ada dalil nas dari Al-Quran atau hadis yang jelas mendukung atau melarangnya. Contohnya itu seperti kayak kebijakan membuat rambu lalu lintas di jalan raya. Kan kebijakan membuat rambu lalu lintas di jalan raya itu kan tidak ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi kan ya. Namun hal itu tuh membuat kebaikan dan membuat keteraturan untuk masyarakat gitu. Jadi maslahah mursalah itu
ada karena membawa manfaat meski tidak ada dalil yang mendasari hal tersebut begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada makosid asyariah. Nah, makosid asyariah itu tujuan utama dari setiap hukum Islam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan suatu hukum, contohnya seperti sholat, larangan mencuri, perintah menuntut ilmu, itu pasti ada hikmah atau baik di maksud baik eh, di baliknya itu loh. Ya, tujuannya itu untuk menciptakan kemaslahatan, kebaikan, manfaat bagi manusia dalam hidup mereka, baik secara individu maupun masyarakat. Nah, kemaslahatan yang dimaksud ini tuh ada 5. Yang pertama itu ada hif ad-din atau menjaga agama. Nah, contohnya hif ad-din itu seperti perintah sholat, puasa, zakat, larangan murtad. Nah, larangan-larangan itulah yang menjadikan agar kita tetap pada aturan agama yang lurus dan benar dan tidak melenceng dari agama begitu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu ada hif an-nafas atau menjaga jiwa. Hif an-nafas itu kan menjaga jiwa. Nah, contohnya itu seperti larangan membunuh, perintah makan makanan halal supaya nyawa dan kesehatan manusia terlindungi. Ya, kita kan sebagai makhluk hidup kan kita harus menjaga diri kita ya, kayak seperti kita harus makan makanan yang sehat agar kita ya tidak terhindar dari penyakit, agar kita terhindar dari penyakit gitu. Kalau kita menjaga pola makan kita begitu ya, itu kita kan aktivitas dan untuk beribadah kepada Allah itu kan enak gitu ya teman-teman. Terus larangan membunuh lah, kita kita itu harus sayang sama nyawa kita. Masa kita sayang nyawa kita tapi kita malah membunuh teman kita begitu ya teman-teman. Jangan, tidak boleh ya. Terus kemudian selanjutnya itu ada hif al akal atau menjaga akal. Nah, contoh dari menjaga akal ini itu seperti larangan minuman keras atau miras ya teman-teman. Kemudian adanya perintah menuntut ilmu agar otak manusia tidak tidak rusak dan terus berkembang. Jadi gini teman-teman, kita harus menjaga akal kita dengan cara kita harus tetap belajar begitu ya, agar otak kita itu terus berkembang, terus ada materi yang masuk gitu ya. Jadi ketika ada materi yang masuk, kita kan uh, bisa menggunakan atau mengolah materi-materi yang kita pelajari itu dengan baik ya, agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses begitu teman-teman. Terus kalau yang larangan minuman keras itu lah, minuman miras kan itu kan ya udah jelas di Al-Qur'an, udah ada dalilnya ya kalau minuman keras itu haram begitu kan teman-teman. Jadi ya sebaiknya kalau apa-apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an sudah jelas itu jangan dilakukan begitu. Selanjutnya ada hif an-nasl atau menjaga keturunan. Contohnya itu seperti pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah, menjaga hubungan baik dalam keluarga, memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak, serta menjaga kemaluan dan kehormatan diri, gitu ya. Jadi ya pada zaman sekarang juga banyak kasus-kasus ya yang melenceng lah, itu entah entah kayak hamil di luar nikah apa gimana begitu kan ya. Lah, kita sebagai makhluk ya, makhluk Allah ya, itu kita harus menjaga kehormatan diri kita, apalagi menjaga keturunan-keturunan kita begitu. Kita bisa, kalau kita menjaga keturunan-keturunan kita itu kan nanti ke bawahnya lagi kan juga akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik dan soleh-solehah begitu ya teman-teman. Kita harus menjaga diri kita lah. Kemudian selanjutnya itu ada hif al-mal atau menjaga harta. Contohnya itu seperti larangan mencuri, perintah zakat, dan jual beli yang jujur atau tidak curang agar harta manusia aman dan bermanfaat. Nah, kita itu tidak boleh mencuri. Mencuri kan sudah haram. Maksudnya dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa mencuri itu haram. Begitu. Dan kalau kita sebagai uh,
kalau kita mempunyai harta lebih, enggak lebih sih, maksudnya umat Islam itu kan kalau setiap mau Lebaran Idul Fitri itu kan dituntut untuk membayar zakat ya. Kita sebagai umat Islam itu kalau kita mampu, sebagai orang yang mampu itu kita harus memberikan sebagian harta yang kita punya itu untuk bersedekah, bukan bersedekah emang tuntutan, tapi kayak kita harus bersedekah, bersedekah bukan bersedekah, apa bahasanya, uh, zakat itu kan untuk menyucikan diri kita ya, agar kita kayak dosanya itu lebur begitu kan selama setahun itu kan ya. Jadi zakat itu ya gimana ya bahasanya, ya zakat, ya zakat itu kan baik, zakat itu kan baik ya, jadi kita itu, nah tujuan zakat itu kan untuk mensucikan diri kita ya, setelah 1 tahun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja itu sering melakukan dosa begitu kan. Jadi ya zakat selain untuk bersedekah juga untuk mensucikan diri gitu kan ya, agar kita juga hartanya itu bermanfaat gitu kan. Nah begitu. Kemudian selanjutnya ada contoh kegunaan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada menentukan hukum hal baru. Misalnya itu seperti vaksin itu halal atau tidak gitu kan. Kayak kemarin Covid kan. Kita bertanya-tanya, itu vaksin tuh halal apa tidak sih kan? Nah, dengan kita memahami usul fikih itu kita bisa menimbangnya lewat kaidah menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Maka adanya kaidah usul fikih itu, maka ulama memutuskan vaksin boleh dengan adanya kaidah tentang menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Nah, maka dari itu ulama itu memutuskan bahwa vaksin boleh, bahkan wajib jika untuk mencegah penyakit begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada yang kedua itu tahu mana ibadah yang wajib, sunnah atau boleh ditinggalkan. Contohnya itu dalam sholat. Nah, ketika kita tasyahud awal kan itu kan hukumnya sunnah kan. Nah, hukumnya sunnah itu bukan rukun karena hasil kajian usul fikih atas dalil-dalilnya. Kita sholat itu kan udah ada dalil-dalil kan tentang tata cara sholat, rukun-rukun dan hukum-hukumnya begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, tidak fanatik buta terhadap satu pendapat. Misalnya perbedaan jumlah rakaat tarawih. Nah, ini sering banget menjadi perdebatan ya, teman-teman, apalagi antara NU dan Muhammadiyah. Kalau NU kan itu tarawih kan kita 20 rakaat ya. Kalau Muhammadiyah itu berapa sih? 8 rakaat, 4 kali salam, apa 2 kali salam. Begitu teman-teman, saya juga kurang tahu. Jadi usul fikih itu membantu memahami, bukan usul fikih membantu kita memahami kenapa para ulama itu bisa berbeda metode dengan kita. Itu kan adanya perbedaan itu karena adanya istinbat atau penggalian hukum. Bukan sembarangan ulama itu menetapkan kayak NU 20 MD segini, itu udah ada istinbatnya, enggak sembarangan begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada berhukum sesuai tujuan syariat atau makosid syariah. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya, makosid syariah itu ya yang ada manfaat-manfaatnya itu ya. Contohnya itu larangan membunuh, tujuannya melindungi jiwa. Larangan zina, menjaga keturunan. Memahami usul fikih membantu kita melihat hikmah di balik setiap hukum yang ada dan tidak dianggap Islam itu hanya aturan yang kaku begitu. Jadi kayak berhukum sesuai syariat itu tuh adanya aturan itu ya karena ada hikmah di baliknya begitu teman-teman. Begitu ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.